Perkenalkan, nama Agustina Laranau, Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai materi hukum laut. Hukum laut adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-haknya. Bagian 2, wilayah pengelolaan sumber daya ikan. Yang pertama ada laut teritorial. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang merupakan kedaulatan negara atas perairan nasional, adalah laut teritorial yang diukur dari garis pangkal sejauh 12 mil. Konvensi menegaskan bahwa laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial, dan dasar laut serta tanah di bawahnya merupakan bagian dari wilayah negara pantai. Hal ini ditegaskan pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 konvensi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah teritorial tunduk pada hukum negara dan pelaksananya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Termasuk pengelolaan sumber daya alam yang terdapat pada laut teritorial merupakan hak negara pantai untuk mengambil dan memanfaatkannya, khusus sumber daya ikan. Negara pantai berkewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional berkenaan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Hal tersebut diatur dalam pasal 192. Bagian 2, negara kepulauan. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 garis pangkal lurus negara kepulauan dapat ditarik dari titik-titik terluar dan karang kering terluar dari kepulauan dengan syarat perbandingan antara wilayah laut dan wilayah darat termasuk pulau karang adalah 1:1 sampai 9:1. Pada ayat 2 diatur bahwa panjang garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut hingga maksimum 125 mil laut. Selanjutnya, berdasarkan pasal 48, garis-garis pangkal lurus tersebut digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Yang ketiga, jalur tambahan. Jalur tambahan secara tradisional adalah bagian dari laut lepas, tetapi negara dapat melakukan fungsi-fungsinya tertentu. Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ada perubahan pandangan mengenai konsep jalur tambahan, yaitu jalur tambahan tidak lagi dipandang sebagai zona lepas. Di sisi lain, jalur tambahan tidak dapat disamakan dengan laut teritorial. Menurut Brownlee, mengemukakan pandangan Sir Gerald Fred Morrison tentang pasal 24 ayat 1 Konvensi Hukum Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, bahwa kekuasaan pengawasan negara pantai dikatakan bahwa dilaksanakan negara pantai ialah suatu pengawasan dan bukan yurisdiksi untuk yang pertama mencegah pelanggaran peraturan DON, fiskal, imigrasi, dan kesehatan di dalam teritorial negara tersebut. Yang kedua, menghukum pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang dilakukan pada laut teritorial negara tersebut. Yang keempat, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan zona baru yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut Bernhard H. Oxman, ketentuan zona ekonomi eksklusif keseluruhannya adalah hukum yang baru, ditinjau dari sudut politik, militer, ekonomi, ilmiah lingkungan. Sebagian besar kegiatan dan kepentingan di laut dikuasai oleh pengaturan baru ini. Konvensi menetapkan pengaturan daerah maritim di luar tetapi bersambung laut teritorial dengan zona ekonomi eksklusif yang luasnya tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. Garis pangkal yang digunakan untuk mengukur zona ekonomi eksklusif sama dengan laut teritorial. Tentu saja lebar zona ekonomi eksklusif 188 mil. Klaim negara-negara atas zona ekonomi eksklusif dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi atas sumber daya alamnya, seperti ikan dan makhluk hidup lainnya, dan sumber daya alam non-hayati seperti arus air laut, gelombang laut, serta angin yang dapat menjadi sumber energi. Adapun eksklusifnya adalah zona tersebut diberikan kepada negara pantai sehingga negara tersebut memiliki hak yurisdiksi atas zona tersebut. Jika ada negara lain yang ingin mengeksplorasi dan konservasi harus mendapat izin atau persetujuan negara pantai. Berdasarkan ketentuan konvensi yang merupakan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai zona ekonomi eksklusif menurut pasal 56 UNCLOS 1982. Yang kelima ada laut lepas. Konsep laut lepas atau dikenal dengan high seas atau disebut laut bebas telah dikenal sejak zaman dahulu karena awal terbentuknya rezim hukum laut dikenal hanya dua, yaitu lepas dan laut teritorial. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa semua negara, baik negara pantai maupun negara tak
pantai memiliki hak untuk memanfaatkan laut lepas berdasarkan prinsip kebebasan, yaitu kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang pipa dan kabel bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lain, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan melakukan penelitian ilmiah yang dapat menegakkan kedaulatan di laut lepas, kecuali kapal yang mengibarkan benderanya dianggap sebagai kepanjangan wilayah daratan negara, sehingga bagi kapal tersebut yurisdiksi negara benar dapat ditegakkan. Bagian 3 adalah landasan teoritis perjanjian internasional yang ada di Indonesia. Keberadaan hukum tidaklah dapat dilihat semata-mata sebagai kaidah atau norma yang harus dipatuhi. Dalam praktik dan kenyataan, kerap ditemukan situasi di mana hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai suatu kepentingan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan kerap dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan demi kebaikan ataupun sebaliknya. Hukum dapat dijadikan alat pemaksa bagi keinginan penguasa terhadap rakyat. Hukum dapat jadi instrumen oleh penguasa untuk mengubah perilaku masyarakat. Hukum internasional kerap dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai suatu kepentingan. Hubungan internasional dan hubungan nasional merupakan masalah penting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional. Keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan apa yang dimaksud dibuatnya aturan tersebut. Ada dua aliran yang mempersoalkan tentang keberadaan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang terpisah dan berdiri sendiri satu dengan lainnya, ataukah merupakan bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar. Kedua, teori konservasi sumber daya alam. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan secara cuma-cuma sebagai kebutuhan bagi manusia, merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan. Lingkungan yang baik dan sehat adalah condition untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Jaminan atas lingkungan yang baik dan sehat tidak hanya dikenal di Indonesia, juga merupakan ketentuan yang bersifat universal. Untuk mewujudkannya, lingkungan harus dikelestariannya dan lingkungan tidak boleh dirusak. Terima kasih, demikian materi UAS Hukum Laut.